sedikit terkait apa yang Dinas Kesehatan lakukan dan sudah lakukan selama ini. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh 3 narasumber sangat luar biasa dengan waktu yang sangat singkat. Sebenarnya kami masih butuh banyak sekali ilmu dari para 3 narasumber. Yang pertama, tim kerja yang ada di kami yang kami sebut tadi, Bapak Ibu sekalian, adalah tim kerja besar yang saat ini diamanahi oleh Kementerian Kesehatan berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Sehingga 1 tahun terakhir ini kami diamanahi amanat tersebut dengan PR yang ternyata setelah kami breakdown ke bawah itu sangat banyak sekali permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut nanti kami akan sampaikan di beberapa pertanyaan. Namun yang kami sampaikan terlebih dahulu, support yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini di 2025 yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kalau saya cek itu di 5 tahun terakhir sama sekali tidak ada spesifikasi khusus yang diberikan oleh bidang kesehatan terkait dengan TPPO yang masuk di dalamnya juga KTPA dan kesehatan jiwa. Yang pertama, kami sudah menganggarkan dan insya Allah akan dilakukan segera di bulan 11 dan 12 pelatihan tenaga kesehatan yang meliputi dokter dan petugas kesehatan jiwa, nafza, disabilitas, KTPA dan TPPO tadi. Spesifik pelatihannya terkait dengan KTPA dan TPPO dengan anggaran kurang lebih 600 juta yang kami lakukan nanti di Bapelkes Mataram. Sehingga 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Sumbawa itu nanti bisa terkategori sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah akan mampu memberikan pelayanan terhadap KTPA, TPPO, dan kesehatan jiwa. Baik itu pelayanan berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif nanti yang spesifik berhubungan dengan Vaskes dasar. Kemudian pelatihan tersebut dilakukan dalam 4 angkatan Bapak Ibu sekalian dan tersertifikasi langsung dari Bapelkes Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kami memiliki anggaran di dana BOK, dana DAK non fisik, dan kemudian disupport kembali oleh BLUD di 26 puskesmas juga terkait pendampingan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan tadi, disabilitas, KTPA, dan TPPO per kasus bahkan Bapak Ibu sekalian. Namun di kelompok rentan, disabilitas, dan KTPA masih bisa dilakukan. Di TPPO karena keterbatasan akses data itu yang menyulitkan akhirnya teman-teman kami tidak dapat melakukan. Akhirnya mohon izin para Bapak Ibu narasumber, di 2025 hampir bisa kami pastikan hanya ada 2 puskesmas yang menganggarkan. Dananya ready ya, karena inilah yang nanti akan kita harapkan bersama-sama muncul di rencana tindak lanjut kesepakatan apa yang dapat kita lakukan. Saya lanjut dengan pertanyaan. Di samping itu kegiatannya juga ada terkait dengan sosialisasi dan segala macam. Sebenarnya itu nanti bisa masuk, baik itu di tingkat sekolah, kemudian di tingkat masyarakat, bahkan posyandu. Karena kami sekarang sudah menerapkan pelayanan kesehatan integrasi layanan primer, di mana setiap desa tersebut ada pustu prima, Pak. Jadi sudah ada klaster di sana. Sehingga kami punya perpanjangan tangan yang hadir 7 kali 24 jam di masyarakat. Itu yang nanti bisa dimanfaatkan terkait dengan strategi pemberantasan dan pencegahan TPPO. Terakhir untuk pertanyaan. Nah, oleh karena pencatatan dan pelaporan dari teman-teman puskesmas ini masih 0, yang ada saat ini adalah KTPA, kekerasan terhadap perempuan anak. Itu terrecord di teman-teman kami melalui database di Simkeswa yang diaplikasikan langsung sampai dengan pusat sekitar 75 di 3 tahun terakhir. Nah, untuk TPPO tadi disampaikan ada 31 kasus tidak ada. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa berbuat? Apakah itu melakukan upaya promotif, kemudian preventif, bahkan kuratif dan rehabilitatif? Mungkin selama ini kita Bu Ilmiah sudah di RSUD dan RSMA yang memang memiliki tenaga. Namun kita jangan melupakan Pak, bahwa Dinas Kesehatan sebagai OPD besar itu membawahi 26 puskesmas yang isinya adalah pelayanan kesehatan. Jadi kalau di RSUD dan RSMA itu sudah hilirnya Pak, sudah jauh sekali. Kami yang bekerja di bagian hulu itu akan kesulitan. Seperti halnya ini, kami sudah memperjuangkan dananya. Sampai habis baterainya ya. Kami sudah memperjuangkan dananya habis-habisan seperti itu, tapi kemudian akses data tersebut tidak ada. Nah, yang ingin kami diskusikan Bapak Ibu narasumber terkait dengan data ini,
kami di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 di tahun 2023 memang data terkait dengan pasien itu bisa didapatkan jika untuk kebutuhan perawatan, kemudian rujukan, pengadilan dan hukum. Di sini memang tidak masuk di perawatan, rujukan medis dan pengadilan atau hukum. Namun ini adalah kebutuhan program sehingga kami bisa merencanakan 1 tahun ke depan. Jangan sampai di 2026 dan yang ready hilang lagi, Pak. Jadi kami mohon itu untuk dibantu, akses datanya seperti apa, kemudian proseduralnya bagaimana, dan apakah 26 mohon izin kami memiliki tenaga kesehatan petugas penanggung jawab dari program ini. Ada 1 orang per puskesmas, ditambah dengan dokter masing-masing puskesmas, ditambah dengan pendamping kurang lebih 2-3. Karena kami kemarin sudah bersurat ke kepala puskesmas semuanya meminta tambahan 2-3 karena membesar atau melebarnya tim kerja ini, Pak. Nah, kemudian setelah data itu didapatkan, apakah hanya bisa mendapatkan jumlah saja, tetapi tidak bisa mendapatkan by name by address-nya, misalnya seperti itu. Seperti data Nabza yang sudah kami koordinasikan dengan BNN yang itu sudah bisa diakses. Jadi mohon itu mungkin bisa dipertimbangkan Pak terkait dengan data tersebut sehingga anggaran-anggaran yang memang dihadirkan oleh negara ini bisa kita manfaatkan dari bawah. Dan terakhir, teman-teman kami di 26 puskesmas di Kabupaten Sumbawa insya Allah siap untuk membantu program ini terkait dengan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPO. Dan kami juga hadir dengan P3LP, Pak, satu lagi yang sedang booming, pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi kalau selama ini kita mengenal pertolongan pertama pada luka bakar, pada kecelakaan, sekarang ada pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi Bapak Ibu yang merasa kecewa mungkin bisa mendapatkan first aider yang kecewa-kecewa patah hati gitu, Pak ya. Ya, jadi first aider ini Pak Arifin, Pak Yulianto dan Bu Neti kami targetkan itu berada di semua sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa, kemudian di semua institusi, kemudian di semua posyandu juga. Dengan target di 2025 ada sekitar 100 dan itu sudah terprogram. Namun anggarannya di 2026 akan dieksekusi. Baik, terima kasih Mbak Ilmi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.